Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pembahasan kita. Kalau minggu sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang strategi harga, maka pada pertemuan kali ini kita bersama-sama akan belajar tentang strategi distribusi jasa. Seperti apa strategi distribusi jasa itu? Oke, jadi ada 4 kajian yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yaitu yang pertama tentang saluran distribusi jasa sendiri, kemudian saluran distribusi jasa langsung, pilihan saluran distribusi, dan perusahaan jasa. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama atau bahan kajian yang pertama tentang saluran distribusi jasa. Oke, yang perlu dipahami bahwa sifat jasa itu berbeda dengan barang ya, karena kalau barang itu ada wujudnya secara fisik, dapat disimpan gitu ya, sehingga dia bisa didistribusikan secara nyata gitu. Kalau jasa itu tidak ada sesuatu yang bisa disimpan, tetapi saluran distribusi jasa di sini merupakan sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilikan atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan produk atau jasa ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Sebenarnya prinsipnya sama ya, sama dengan distribusi pada barang. Jadi dia yang menjembatani antara produsen dengan konsumen, dia sebagai perantara gitu. Saluran distribusi ini merupakan suatu struktur organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri dari agen peralatan kesehatan, pedagang besar atau pengecer melalui sebuah komoditi, produk atau jasa yang dipasarkan. Jadi kalau distribusi jasa, kalau distribusi barang itu biasanya ada agen tertentu yang mendistribusikan ya atau menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kalau di distribusi jasa itu juga sama sebenarnya, ada juga yang menyalurkan atau menjembatani jasa yang nantinya akan dinikmati oleh konsumen gitu ya. Nanti akan ada contohnya di penjelasan berikutnya. Ya, yang berikutnya ada metode distribusi jasa. Ada 2 macam strategi. Yang pertama ada strategi distribusi selektif, ya, yaitu metode distribusi yang menyalurkan jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor jasa pada suatu daerah. Jadi karena ini selektif, jadi langsung ditentukan atau dipilih di daerah tertentu gitu ya, pada daerah tertentu, dan dipilih beberapa distributor yang nantinya akan menyalurkan jasa. Jadi kalau misalkan ada sebuah klinik yang baru dibuka, maka untuk dapat mendapatkan banyak pelanggan atau mendapatkan banyak konsumen, ada semacam agen ya, agen yang bertugas untuk mempromosikan gitu ya, mempromosikan adanya klinik baru tersebut. Dan kalau misalkan dia ada istilahnya di wilayah tersebut ada orang yang sakit gitu ya, bisa direkomendasikan untuk mengunjungi klinik baru itu gitu. Kemudian strategi distribusi eksklusif ini memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah jasa dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Jadi kalau eksklusif itu lebih sedikit lagi gitu ya. Kalau selektif itu dia dipilih di daerah tertentu saja gitu ya, dan yang mendistribusikan itu juga
beberapa perwakilan saja. Kalau eksklusif itu sasarannya memang sudah ditentukan dengan misalkan karena ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi dan konsumen dengan jumlah terbatas, berarti sasarannya sudah ditentukan misalkan golongan menengah ke atas gitu ya, untuk produk-produk tertentu gitu. Jadi kalau eksklusif itu ya lebih istilahnya lebih khusus dibandingkan dengan distribusi biasa. Kemudian berikutnya ada saluran distribusi pemasaran jasa. Jadi dalam memasarkan jasa itu ada dua saluran. Yang pertama ada saluran langsung dan saluran satu tingkat. Kalau saluran langsung itu berarti perusahaan menawarkan jasa yang dijual melalui tempat usaha atau toko usaha. Konsumen dapat melakukan transaksi langsung, mendatangi dan membeli jasa yang ada. Kayak misalkan buka klinik praktek gitu ya, itu ya langsung gitu, si konsumen bisa langsung berkunjung ke klinik ya, bisa langsung berkunjung ke klinik untuk mendapatkan jasa atau menikmati jasa yang diberikan ke konsumen gitu. Kalau yang saluran satu tingkat, one level channel, terdapat satu perantara pemasaran di antara pengelola jasa dan konsumen, yaitu para retailer. Agen dapat menawarkan jasa berdasarkan harga yang berbeda dengan konsumen secara langsung gitu. Jadi ini lagi-lagi adalah untuk mendapatkan minat dari konsumen untuk supaya konsumen yang berkunjung itu semakin banyak, maka ada semacam agen yang ditugaskan adalah ya untuk menggait para konsumen agar mau nih berkunjung ke perusahaan atau ke kliniknya gitu. Jadi bisa jadi kayak misal mungkin Anda pernah gitu ya, misalkan menggunakan jasa di sebuah klinik, kemudian dari klinik tersebut menawarkan kalau misalkan Anda berhasil mengajak 10 temannya, maka saya akan memberikan diskon 10% bagi Anda gitu ya. Jadi itu bisa juga disebut dengan saluran satu tingkat atau one level channel seperti itu. Jadi menggait satu orang ya untuk mempromosikan jasanya kepada orang lain gitu. Kemudian saluran distribusi jasa langsung. Nah ini ya penjelasan dari yang tadi, saluran distribusi jasa langsung. Keuntungan yang diberikan yaitu atau keuntungan yang bisa didapatkan karena mayoritas dari penyaluran jasa melalui saluran khusus yang dimiliki perusahaan adalah perusahaan memiliki kontrol penuh terhadap outletnya. Jadi karena si konsumen itu langsung berhubungan dengan kliniknya misalkan ya atau dengan perusahaan, maka perusahaan tersebut atau klinik tersebut itu langsung memiliki kontrol penuh terhadap ya apapun yang ada di dalam klinik, bagaimana manajerialnya gitu. Salah satu implikasi yang paling kritis dari tipe ini adalah pemilik dapat mempertahankan konsistensi dalam ketentuan jasanya. Standar dapat ditetapkan dan akan ditetapkan sebagai rencana karena perusahaan itu sendiri yang mengawasi dan mendapat imbalan yang sepantasnya untuk jasa yang ditawarkan. Jadi karena memang tidak banyak perantara yang terlibat atau tidak ada perantara yang terlibat, jadi konsumen langsung berkunjung ke klinik gitu ya. Itu pemilik klinik itu bisa benar-benar mengkontrol semuanya, mempertahankan konsistensi standar pelayanannya seperti apa, kualitas atau mutu pelayanannya bagaimana, itu bisa benar-benar dikontrol dan diawasi dan dipertahankan gitu, karena tidak banyak pihak-pihak yang terlibat gitu dalam pengelolaan suatu perusahaan atau klinik gitu. Kemudian mengawasi upah, pemecatan, dan memotivasi karyawan juga merupakan keuntungan saluran pribadi perusahaan atau company owned channels. Jadi karena dia tidak begitu banyak melibatkan banyak pihak gitu ya, jadi dia bisa mengontrol, mengawasi bagaimana karyawannya itu bekerja gitu ya, sehingga kalau misalkan karyawannya melakukan suatu hal yang tidak benar bisa ditegur, bisa dipecat gitu ya. Kemudian juga
bisa diawasi upahnya gitu sesuai dengan kinerja yang dilakukan gitu. Nah, ini keuntungan dan kerugian dari saluran pribadi. Keuntungannya yaitu ketika 2 atau lebih perusahaan jasa ingin menawarkan jasa dan juga memiliki kemampuan modal penuh atau ahli di bidangnya, mereka sering melakukan kerjasama jasa. Keuntungannya adalah semua resiko dan kesusahan dibagi, tetapi kerugiannya adalah kontrol dan pengembalian juga dibagi antar partner. Jadi misalnya ada sebuah klinik dokter umum gitu ya, dokter umum, praktek dokter umum. Tadinya kalau misalkan dia hanya membuka jasa pribadi atau saluran pribadi, dia hanya buka praktek untuk dia seorang, tapi dia bisa juga bermitra dengan dokter-dokter lain gitu ya. Misalkan ada yang dokter gigi, misalkan ada yang spesialis mata dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin bisa bekerja sama dengan dokter lain untuk dibuka sebuah klinik yang sifatnya itu tidak hanya memeriksa dokter umum saja, tetapi ada beberapa dokter-dokter yang lain. Nah, di situ keuntungannya ya bisa semua resiko ditanggung bersama, tapi ketika ada suatu kerugian pun ya ditanggung bersama juga gitu. Nah, kerugian yang pertama mungkin merupakan tantangan terbesar dalam sebagian besar rantai jasa. Perusahaan harus menghadapi semua resiko keuangan atau finansial. Ketika melakukan perluasan, perusahaan harus memiliki modal. Kadang digunakan untuk persediaan daripada untuk kegunaan yang lain seperti periklanan, kualitas jasa, atau pengembangan pelayanan jasa yang mungkin lebih menguntungkan. Nah, ini kerugian dari jasa pribadi gitu ya. Nah, ini ada beberapa pilihan saluran distribusi jasa. Jadi tadi ada penyedia jasa ya. Penyedia jasa itu bisa berupa klinik atau berupa layanan kesehatan yang lain gitu ya. Ada yang langsung dari penyedia jasa itu berhubungan dengan agen atau broker gitu ya. Jadi dia yang seseorang atau sekelompok orang gitu ya yang bertugas untuk ya menjembatani agar para konsumen itu mau menggunakan penyedia jasa ini, menggunakan jasanya. Ada juga yang dari penyedia jasa itu ke agen penjual terlebih dahulu, kemudian ke agen pembeli, kemudian baru ke konsumen atau pelanggan. Ini melalui beberapa tahapan ya. Kemudian ada juga yang dari penyedia jasa ke waralaba, kemudian langsung ke konsumen. Nah, penjelasannya masing-masing akan kita bahas ya. Tadi dari penyedia jasa yang paling atas itu kan penyedia jasa, yaitu pengertiannya ya penyedia jasa itu adalah suatu perusahaan atau suatu layanan ya yang menyediakan jasa. Meskipun kini juga mulai banyak bermunculan startup ya yang berasal dari Indonesia yang ikut melibatkan diri dalam persaingan bisnis jasa on demand. Ada yang masuk ke dalam sektor jasa kesehatan juga, seperti contohnya Halodoc gitu ya. Itu kan salah satu startup di bidang kesehatan misalkan gitu ya. Kemudian ada agen penjual. Agen penjual ini adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya. Jadi dia agen penjual tuh sebenarnya tujuannya adalah untuk mempromosikan gitu ya, atau intinya adalah untuk menggait para konsumen agar mau menggunakan jasa dari penyedia jasa gitu. Kemudian ada agen atau broker, adalah individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara jual dan beli jasa. Orang ini memiliki hubungan tidak tetap dengan pengusaha dan wakilnya untuk mengadakan dan selanjutnya melaksanakan perjanjian
dengan pihak ketiga gitu. Jadi ya ini bisa dibilang seperti tadi ya, contohnya kayak misal perusahaan minta tolong sama seseorang, atau bisa dibilang kayak bisa juga berasal, agen itu bisa berasal dari konsumen juga gitu ya, untuk menggait para konsumen gitu ya. Kalau misal punya teman atau punya keluarga, bisa diajak untuk kalau ada yang sakit, punya keluhan, bisa diajak untuk periksa ke klinik ini gitu ya. Nanti misalkan diberi diskon 10% gitu ya, kalau kamu berhasil membawa sekian orang gitu. Kemudian ada agen pembeli. Agen pembeli adalah agen yang merupakan wakil dari pembeli yang bertugas untuk membeli barang-barang untuk pihak prinsipal. Jadi kalau tadi ada agen yang dari penjual, ada juga agen yang dari pembeli. Ini dia agen pembeli ini yang mewakili si pembeli gitu ya. Jadi sebelum sampai langsung infonya ke pembeli, ini ada perantara lain nih gitu ya, yaitu agen pembeli. Ya dia bisa saja berasal dari keluarga atau dari teman, dari kerabatnya gitu ya, yang bisa mewakili pembeli ini gitu untuk nantinya jadi menggunakan jasanya atau tidak. Kemudian ada warlaba, bentuk kerjasama bisnis atau usaha dengan memakai prinsip kemitraan. Sebuah perusahaan yang sudah mapan, baik atau dari segi sistem manajemennya, keuangannya maupun dari marketingnya, serta adanya merek dari produk perusahaan yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perusahaan ataupun individu yang memakai merek dari produk, jasa maupun sistem tersebut, itulah yang disebut dengan waralaba. Yang terakhir ada service delivery, sangat terkait dengan kepentingan-kepentingan pelanggan, yaitu pihak bisnis dari sebuah perusahaan dalam hal utilisasi untuk membantu mengotomatisasi jalannya satu atau lebih proses bisnis. Ya ini bisa lebih ke ini ya yang berhubungan dengan teknologi ya, utilisasi teknologi gitu. Kalau misalkan tadi ya service delivery, kalau bukan berupa jasa itu ya seperti ini ya, startup sekarang ini yang ada, seperti bisa dibilang ada Shopee dan lain sebagainya, itu kalau bukan jasa. Tapi kalau yang bersifat jasa ya mungkin ada startup tertentu di bidang kesehatan yang memang dia bisa tuh memberikan info-info tentang kesehatan. Kalau ada keluhan bisa tanya ke situ gitu ya. Ya seperti Halodoc gitu juga bisa gitu ya. Kalau ada keluhan-keluhan apa kan bisa kita tanya ke situ, kemudian direspon oleh dokter yang ada di sana gitu, yang bertugas di sana. Meskipun memang nggak secara langsung kan pelayanannya. Kemudian ada perbedaan antara perusahaan jasa gitu ya dengan perusahaan barang. Nah ini ada kelebihan dan kekurangan dari perusahaan jasa, bahwa perusahaan jasa kelebihannya tidak perlu tempat untuk memajang barang, tidak diperlukan tempat untuk menyimpan barang, tidak perlu alat angkut untuk mengirim barang pada konsumen. Kemudian kekurangannya, kualitas jasa dapat diketahui hanya setelah konsumen itu membeli jasa, atau ya orang bisa menikmati gitu ya jasanya baru tahu kualitasnya bagaimana. Jasa yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau diretur. Jadi kalau kita sudah menikmati jasa ya sudah tidak bisa lagi tuh ditukar gitu ya atau dikembalikan, kan tidak bisa. Berbeda dengan barang, kalau misalkan ternyata ada kerusakan, itu bisa ditukar dengan barang yang masih benar gitu ya, atau ada masa-masa garansinya. Tapi kalau jasa, kalau sudah dibeli ya sudah tidak bisa ditukar lagi. Kemudian ciri-ciri perusahaan jasa, kegiatan utama usahanya memberikan jasa kepada konsumen, diberi insentif atau imbalan berupa uang atau jasa yang telah diberikan. Jadi setelah mendapatkan layanan jasa maka konsumen bertugas untuk membayar gitu ya, tidak menjual barang dan tidak memproduksi barang karena yang ditawarkan adalah jasa.
Ya, perantara pemasaran dan fungsinya. Yang pertama, perantara pemasaran itu ada middleman, perusahaan yang membantu mendapat pelanggan. Jadi ya tadi ya ada agen, ada broker ya kan. Itu adalah ya perusahaan-perusahaan atau sekelompok orang yang memang bertujuan untuk mendapatkan banyak pelanggan gitu ya. Jadi dia yang bergerilya gitu ya untuk memasarkan suatu perusahaan agar para konsumen itu mau tuh berkunjung ke perusahaan itu atau ke klinik itu gitu ya. Kemudian ada perusahaan distribusi fisik, membantu perusahaan dalam menyediakan dan memindahkan barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Ini kaitannya dengan distribusi fisik yang berupa barang, maka ya perantaranya ya memang memindahkan barang gitu ya. Tapi kalau jasa kan dia tidak dapat dipindahkan kan jasanya, ya untuk bisa mendapatkan jasa ya orang itu harus langsung berkunjung ke layanan kesehatan gitu. Biro jasa pemasaran meliputi perusahaan riset, biro iklan, perusahaan media, perusahaan konsultan, mencarikan sasaran dan mempromosikan produk ke pasar sasaran secara tepat ya. Kalau ini lebih ke ya pemasarannya. Tetapi kalau pemasaran kan tugasnya dia ya kalau udah selesai dipasarkan ya udah gitu. Tidak benar-benar punya tanggung jawab yang besar untuk dapetin pelanggan. Tugasnya dia hanya memasarkan. Tapi kalau middleman biasanya tuh dia memang harus seolah-olah tugasnya itu memang harus mendapatkan pelanggan gitu. Tapi kalau pemasaran ya hanya memasarkan saja gitu. Kemudian perantara keuangan meliputi bank, perusahaan kredit, perusahaan asuransi dan lain-lain dalam membantu transaksi keuangan dan atau menanggung risiko sehubungan dengan pembelian dan penjualan barang. Nah, ini ada fungsi dari distribusi jasa. Yang pertama sebagai informasi. Dia akan mengumpulkan dan penyebaran informasi riset pemasaran tentang konsumen, pesaing, dan kekuatan atau pelaku pasar lain yang ada sekarang maupun yang potensial dalam lingkungan pemasaran. Jadi fungsinya dia bisa mengumpulkan dan menyebarkan informasi ya tentang konsumen tuh bagaimana gitu. Jadi dia bisa melakukan riset juga kalau kita punya semacam agen gitu ya, agen untuk mendapatkan konsumen. Si agen ini pun bisa mendapatkan memberikan informasi kepada si penyedia jasa gitu. Dia bisa mendapatkan informasi dan juga memberikan informasi kepada konsumen atau calon pelanggan gitu. Kemudian dia bertugas untuk mempromosikan ya, mengembangkan penyebaran komunikasi yang persuasif tentang penawaran untuk memikat pembeli. Kemudian negosiasi, usaha untuk mencapai kesepakatan tentang harga atau masalah lainnya yang memungkinkan timbulnya perpindahan hak milik. Dia juga bisa menegosiasikan harganya dengan konsumen dan penyedia jasa. Jadi dia sebagai perantara gitu. Kemudian pemesanan, komunikasi mundur untuk menyampaikan informasi minat pembeli para anggota saluran distribusi. Oke, jadi kalau misalkan ada pelanggan yang berminat, nanti bisa dipesankan terlebih dahulu gitu ya, dipesankan terlebih dahulu kepada penyedia jasa gitu ya, agar penyedia jasa ini mengalokasikan ya waktu untuk pemesanan itu gitu. Atau misalkan ini ya, pemesanan mesalkan saya mau pesan untuk hari Selasa gitu ya, hari Selasa melalui penyedia, melalui agen itu. Jadi si agen ini yang benar-benar udah istilahnya tuh udah, kalau bahasa Jawanya tuh udah ngecupi gitu ya, ngecupi agar pas hari Selasa bagaimana caranya si calon konsumen ini bisa periksa di hari itu gitu. Kemudian pembiayaan, usaha memperoleh dan mengalokasikan dana untuk menutup biaya-biaya persediaan pada tingkat-tingkat saluran distribusi yang berbeda. Kemudian pengambilan resiko, memperkirakan risiko yang berkaitan dengan tugas-tugas mendistribusikan, kepemilikan secara fisik, mengatur urutan penyimpanan dan pemindahan
produk fisik mulai dan bahan mentah hingga ke konsumen akhir. Kalau ini kepemilikan secara fisik ya, ini lebih ke barang bukan ke jasa ya. Kemudian pembayaran, dia juga bisa sebagai perantara untuk proses pembayaran juga, jadi melewati distributor gitu bayarnya gitu. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian untuk materi pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.